Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Manusia sebagai peserta didik dan Khalifah Allah di bumi. Manusia sebagai peserta didik. Setiap manusia pada saat yang sama dapat menjadi pendidik dan sekaligus peserta didik. Peserta didik adalah subjek pendidikan karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan dan pewarisan masa depan. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Anak kandung adalah peserta didik dalam keluarga, murid adalah peserta didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islami, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik, sebab dalam Islam, sebagai murabbi, mu'alim, atau mu'adib, Allah SWT pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang mencipta dan memelihara seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah mencakup sekaligus kependidikannya baik dalam arti tarbiyah, taklim maupun ta'dib. Karenanya, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk Allah SWT seperti malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun dalam arti khusus dalam perspektif falsafah pendidikan Islami, peserta didik adalah seluruh al-insan, al-bashar atau Bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau suatu kondisi yang dipandang sempurna, al-insan al-kamil. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab peserta didik. Berkenaan dengan tugas utama yang harus dilakukan peserta didik, Rasulullah SAW melalui salah satu hadis menegaskan, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Proses menuntut atau mempelajari al-ilmu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, baik tersurat maupun tersirat, mengeksplorasi, meneliti, dan mencermati fenomena diri. Berkenaan dengan tanggung jawab, dalam perspektif falsafah pendidikan Islami, tanggung jawab utama peserta didik adalah memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Dimensi jismiyah wajib dipelihara agar secara fisikal peserta didik mampu melakukan aktivitas belajar meskipun harus melakukan nihlah ke berbagai tempat. Demikian pula dimensi ruhiyah juga wajib dipelihara agar bisa difungsikan sebagai energi atau kekuatan untuk melakukan aktivitas belajar. Untuk itu, dimensi jismiyah dan ruhiyah ini perlu diperhatikan sehingga siap untuk mengikuti proses belajar dengan baik. Karena itu, setiap peserta didik tidak dapat diperlakukan sebagai manusia yang sama sekali pasif, seperti yang dipercayai oleh kaum empirisme, melainkan peserta didik itu memiliki kemampuan dan keaktifan yang mampu membuat pilihan dan penilaian, menerima, menolak, atau menemukan alternatif lain yang lebih sesuai dengan pilihannya sebagai perwujudan dari adanya kehendak dan kemauan bebasnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.